Kulon sedulur semua dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan berkah dari Gusti Pangeran ingkang merpoing jagat. Terlebih lagi, semoga panjenengan semua selalu dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Baik, sedulur semua, di channel ini saya hanya ingin berbagi tentang perjalanan hidup, tentang budaya dan leluhur, tentang spiritual, dan tentang hukum alam. Semoga panjenengan dapat mengambil manfaat dari video ini. Dan yang terlebih lagi, semoga semua makhluk berbahagia. Baik, teman-teman. Untuk video kali ini, kita akan melanjutkan olah nafas untuk cara melatih pernafasan segitiga. Tapi sebelumnya, kita akan melihat kegunaannya dulu. Kegunaan bagi awam atau bagi umum itu adalah menambah semangat, meningkatkan fokus untuk pekerjaan, memperlancar semua kelistrikan dalam tubuh, sehingga jarang merasa sakit kalau kita sering latihan ini. Kemudian ada yang unik lagi, kegunaan nafas segitiga ini juga berguna bagi para seniman dan aktor. Kegunaannya apa? Untuk menjaga power, stamina tubuh maupun suara. Jadi aktor itu kadang-kadang membutuhkan suara yang keras, tapi intonasinya lirih. Naik turun intonasinya. Tapi power suara itu tetap, walaupun lirih, tapi suara itu akan terdengar di penonton yang paling belakang. Nah, kemudian menjadikan lebih fokus dan bisa mempertahankannya selama penampilan. Itu untuk para seniman. Kemudian untuk para pendekar. Nah, ini yang paling disukai oleh para pendekar ini adalah untuk pemecahan benda padat, untuk serangan jarak jauh, dan untuk transfer energi penyembuhan. Nah, dari situ kita tahu bahwa pernafasan segitiga itu banyak kegunaannya. Oleh karena itu, kita langsung saja menginjak cara latihan. Cara latihannya adalah pernafasan alami, kemudian pernafasan segitiga, lalu grounding. Grounding akan saya bahas setelah nanti kita membahas pernafasan segi 4. Nah, biasanya cara latihannya adalah di ruangan terbuka atau aula yang luas. Kita duduk bersila atau bisa berdiri dengan badan tegak, lurus. Jangan membungkuk. Badan tegak lurus. Pandangan ke depan. Dan selalu jangan lupa pejamkan mata. Karena biarkan energi yang kita serap bekerja dalam tubuh. Di samping itu, panca indera kita jangan sampai bekerja, karena akan mempengaruhi. Nah, pejamkan mata, lalu prosesnya gimana? Setiap kali pernafasan, selalu diawali dengan membuang nafas yang ada dalam diri kita dulu. Membuang nafas dulu. Keluarkan sampai habis, baru mulai hirup pelan-pelan. Nah, untuk metode cara latih pernafasan segitiga adalah pernafasan alami dulu, sampai kita mendapatkan ketenangan.
baru dengan penuh keyakinan kita lakukan pernafasan segitiga. Dengan rongga yang kita pakai, rongga perut. Rongga yang kita pakai penyimpanan pemampatan tenaga itu adalah rongga perut. Jadi pernapasan alami dulu, lalu lakukan pernapasan segitiga dengan cara membuang dulu pernapasan yang ada di dalam diri kita sampai terasa bahwa kita sudah tidak punya nafas lagi. Baru kita tarik pelan-pelan semaksimal mungkin. Kemudian kita tahan semaksimal mungkin juga. Lalu kita keluarkan semaksimal mungkin juga. Ini dilakukan 3-5 kali. Maksimal 5 kali. Nah, setelah itu dilanjutkan grounding. Grounding itu apa? Grounding itu adalah untuk menstabilkan energi. Kalau manusia itu kelebihan energi, hasilnya akan emosian, tidak stabil nantinya. Makanya kelebihan energi itu harus kita buang dengan grounding. Lalu dilanjutkan ke pernapasan alami lagi. Nah, ini kita lakukan 30 menit per hari. Bisa pagi hari, bisa malam hari. Yang penting di alam atau di dalam ruangan yang terbuka luas, sehingga oksigennya banyak, tekanan oksigennya banyak. Nah, ini yang untuk umum. Kemudian bagaimana cara pernafasan segitiga untuk pemecahan? Untuk pemecahan benda keras, kita tarik nafas, kita mampatkan dalam perut. Kemudian kalau sudah terasa hangat, kita salurkan ke tangan atau ke kepala atau kemana yang akan kita gunakan untuk memecah benda keras tadi. Setelah tempat yang akan kita gunakan, anggota tubuh yang akan kita gunakan untuk pemecahan tadi terasa hangat, keluarkan nafas dengan hentakan. Nah, itu energi yang dalam tubuh jenengan yang dimanfaatkan tadi akan keluar menjadi ledakan. Sama dengan ketika bagaimana bisa menjadi serangan jarak jauh. Serangan jarak jauh biasanya telapak tangan, mata, atau ujung kaki. Prosesnya sama. Tetapi kalau serangan jarak jauh itu kita bisa menggunakan 3 ruang. Rongga dada, diafragma, dan perut. Kita hirup, nafas pelan, ditahan di rongga dada dulu, turunkan ke diafragma, turunkan lagi ke perut, naikkan diafragma, naikkan lagi ke rongga dada, salurkan lewat tangan atau lewat mata. Kalau sudah terasa hangat, hentakan ke tujuan yang akan kita targetkan. Itu untuk serangan jarak jauh. Kemudian transfer energi untuk pengobatan. Itu biasanya teman yang sakit akan kita dudukan bersila di depan kita atau kita membelakanginya, boleh. Atau kita dari samping, boleh. Kemudian kita ambil pernafasan sama, simpan di perut, lalu dialirkan melalui tangan. Nah, tangan ini kita sentuhkan ke teman kita yang sakit tadi. Di situ nanti akan membaca mana yang sakit. Kemudian akan menyembuhkannya.
Nah, dari semua proses ini tidak serta-merta langsung jadi. Tapi semua harus rutin. Kuncinya adalah rutinitas. Coba setiap hari panjenengan mau tidur itu dilatih 30 menit. Setiap hari. Semakin panjenengan rutin, hasilnya akan semakin istimewa. Dan kalau memang panjenengan belum yakin dengan diri sendiri, latihan ini bisa didampingi dengan pelatih panjenengan. Tapi kalau sudah yakin untuk melakukan sendiri, lakukan. Begitu. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa dukungannya selalu. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya, Tubagus Purnama Wisjarta dari Yogyakarta, mengucapkan salam damai, namo buddhaya, namaste, rahayu.